anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini ditujukan untuk kelas 3, semester 1, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Baik, kompetensi dasar dari mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah yang pertama, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai menentukan ide pokok dan kosakata dalam kalimat efektif. Untuk mempersingkat penjelasannya, kita langsung saja ya ke videonya. Anak-anak, sebelumnya, apa itu kosakata? Ya, tepat sekali. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Contoh kosakata yakni kata-kata yang kita ketahui maknanya seperti makan, minum, tidur, menonton, mengarang, menulis, analisis, definisi, makna, galau, rencana, semenjana, pokta, dan contoh kosakata lainnya. Lalu, untuk yang selanjutnya, apa kalian tahu apa itu ide pokok? Ya, benar sekali. Ide pokok atau yang sering disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok merupakan sebuah gagasan atau rancangan pokok yang penulis berusaha sampaikan sebagai pokok dari sebuah pembahasan di dalam paragraf. Lalu, ciri-ciri ide pokok yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembangan atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung. Maksudnya, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, untuk menentukan ide pokok, yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, apa kalian tahu apa itu kalimat efektif? Ya, benar sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuat kalimat efektif yang baik dan benar? Nah, untuk cara membuat kalimat efektif, yang pertama, menghindari kata yang bermakna ganda. Yang kedua, menghindari kata yang berlebihan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Kalimat yang dihasilkan harus singkat. Yang keempat, tidak ambigu. Contohnya, amat sangat baik sekali, seharusnya sangat baik atau baik sekali. Nah, berikut ada contoh dari kalimat efektif. Nah, di sini ada dua contoh kalimat yang belum efektif. Nah, yang pertama, rumah daripada orang tuanya ada di Jalan Anggrek. Yang kedua, itu buku saya sudah baca 3 kali. Nah,
Kedua kalimat tersebut merupakan contoh bukan kalimat efektif. Nah, untuk kalimat perbaikannya seperti berikut. Yang pertama, rumah orang tuanya ada di Jalan Anggrek. Yang kedua, buku itu sudah saya baca 3 kali. Baik anak-anak, mungkin segitu saja penjelasan materi mengenai materi bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok dan kosakata dalam sebuah kalimat efektif. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.